1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Susah ngitungnya deh, banyak deh kayaknya, 100-an lebih ini. Halo sahabat, kita jumpa lagi di Mr. Avocado Channel. Hari ini saya ada di Nabila Farm, kebun riset yang ada di Lembang. Saya kebetulan sekarang ada di samping pohon alpukat khas. Siapa khas? Khas itu udah tahu lah ya. Khas itu alpukat nomor 1 di dunia yang disebut, diklaim sebagai alpukat paling enak rasanya, paling mahal udah pasti harganya. Kalau di Indonesia ya, tapi kalau di luar negeri sih katanya nggak terlalu mahal. Cuma kalau di Indonesia memang alpukat khas itu adalah alpukat paling mahal. Sampai hari ini bulan Januari 2022 itu harga alpukat khas itu sekitar 200.000 sampai 250.000 per kilogram ya. Di mana? Di salah satu toko buah import yang ada di beberapa kota di Indonesia. Saya nggak usah nyebut namanya ya. Di samping saya ini adalah pohon alpukat khas. Bibitnya berasal dari Australia. Pohon ini ditanam pada bulan April tahun 2019. Jadi sekarang usianya sudah mencapai 3 tahun. Penampilan luar pohon ini memang terlihat kecil, pendek, bahkan kerdil. Ini memang sengaja dibuat demikian melalui program pruning yang ketat agar lebih memudahkan dalam perawatan dan pemeliharaan. Selain itu, program pruning juga ditujukan agar lebih banyak memproduksi buah. Dilihat secara sepintas, pohon ini juga tampak rimbun oleh daun. Tapi mari kita tengok bagian dalam di balik rimbunan daun ini. Ini dia. Wow. Keren ya. Ternyata di balik rimbunnya daun terdapat segerombolan buah alpukat khas dalam jumlah yang lumayan banyak. Buahnya tampak sehat dan segar dengan penampilan khas buah alpukat khas. Permukaan kulitnya tanpa kasar, bergerigi, hijau, menyegarkan. Usia buah mencapai 5 bulan dan sekitar 3 atau 4 bulan lagi buah ini sudah bisa dipetik atau dipanen. Buah alpukat khas memang membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk sampai pada status layak untuk dipetik atau dipanen, yaitu sekitar 8-10 bulan. Ini memang menjadi salah satu karakter dari ras Guatemala ya, karena khas ini kan termasuk ras Guatemala yang membutuhkan waktu petik yang relatif lebih lama. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan alpukat khas ini sudah layak petik? Biasanya buah alpukat yang siap petik kan ditandai oleh beberapa perubahan pada permukaan kulit buah, seperti warna kulit buah yang lebih gelap dan kusam. Kemudian ada muncul bintik-bintik coklat di permukaan kulit. Nah, selain itu sebenarnya ada metode untuk menentukan buah alpukat itu sudah layak petik atau belum. Caranya, ambil 1 atau 2 buah alpukat yang ukurannya paling besar dari pohon. Kemudian simpan di suhu ruangan atau suhu kamar beberapa hari. Kalau sampai beberapa hari kemudian matang, melunak dan bisa dimakan, itu artinya buah yang ada di pohon sudah saatnya dipetik. Tetapi kalau sampai beberapa hari, buah yang disimpan sebagai sampel tadi tidak juga matang, malah busuk, artinya buah yang ada di pohon belum saatnya dipetik. Artinya kita harus menunggu beberapa waktu lagi. Coba kita hitung ya, ada berapa buah alpukat khas di pohon yang kecil ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Susah ngitungnya deh, banyak deh kayaknya, 100-an lebih. Ternyata lumayan banyak juga ya, ada lebih dari 100. Umumnya berat optimal buah alpukat khas saat panen itu mencapai rata-rata 250 gram per buah. Artinya jika pada saat panen dihasilkan sebanyak 100 buah, maka jumlah tersebut setara dengan produksi 25 kg. Nah, dari 25 kg ini kalau dijual ke pasar dengan harga standar eceran saat ini, yaitu 200.000 per kilo, maka dari pohon kecil berusia 3 tahun ini, alpukat khas bisa memberi penghasilan kepada kita sebesar 5 juta rupiah. Ya lumayan besar ya. Kalau untuk ukuran pohon kecil usia 3 tahun gitu, hasilnya 5 juta. Nah, belum lagi tambahan dari panen sela atau susulan. Biasanya dalam setahun itu ada panen sela atau susulan, yang meskipun jumlahnya relatif lebih kecil, tapi biasanya juga memberi tambahan yang cukup signifikan. Cuman yang harus dijadikan catatan, penghasilan 5 juta tersebut merupakan hasil perhitungan dengan standar harga eceran yang berlaku saat ini, dengan kondisi patokannya adalah produksi satu pohon dan dijual secara eceran. Nah, sedangkan jika menggunakan standar harga grosir atau tingkat petani dalam skala kebun, maka besaran produksi buah dan harga jual juga akan berbeda. Nah, sayangnya di Indonesia kan belum ada data resmi produksi dan harga alpukat khas skala kebun yang bisa dijadikan sebagai acuan, karena memang perkebunan khas di tanah air kan baru dimulai sekarang. Nah, tentu saja tingginya harga jual eceran atau retail alpukat khas di tanah air itu bisa menjadi bahan perdebatan atau diskusi yang sangat panjang. Hal ini disebabkan adanya fakta bahwa harga jual alpukat khas di Indonesia itu tergolong sangat mahal ya dibandingkan dengan harga jual alpukat khas di beberapa negara. Pada saat harga jual alpukat khas di Indonesia saat ini, baik di toko offline yang biasa menjual alpukat khas atau di marketplace, itu sekitar Rp250.000 per kilogramnya. Nah, di pasar Amerika Serikat pada tahun 2021 kemarin, alpukat khas dijual pada kisaran harga $4,54 Amerika per kilogram atau setara dengan Rp65.830 per kilonya. Tapi jika dijual dengan sistem satuan per butir, alpukat khas itu dijual rata-rata seharga $1,7 per butir, setara dengan 250 gram per butirnya. Atau jika di Indonesia kan per butirnya sekitar Rp24.650. Jadi cukup murah ya kalau di Amerika. Sedangkan di Indonesia, harga alpukat khas pada tahun kemarin bahkan sampai hari ini masih bertahan di kisaran antara Rp200.000 sampai dengan Rp250.000. Tingginya harga jual khas di pasar retail tanah air itu tidak lain karena produk khas itu merupakan hasil impor dari luar negeri, dalam hal ini dari Australia. Nah, sedangkan jika buah khasnya itu memang berasal dari produksi dalam negeri, ceritanya mungkin akan lain. Hukum pasar akan berlaku dan dipastikan harga jual akan lebih murah. Ya, meski demikian, semurah-murahnya alpukat khas itu dipastikan harga jualnya masih berada di posisi paling tinggi di antara jenis alpukat lain. Oleh karena itu, secara bisnis, budidaya alpukat khas ini tetap memberikan peluang keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan jenis alpukat lain. Apalagi jika ceruk pasar alpukat khas di dalam negeri yang masih sangat terbatas dan sempit ini bisa lebih diperlebar dan ditingkatkan. Nah, ini tentu akan membuka peluang yang lebih besar dan menjadikan khas sebagai sumber pendapatan bagi para petani atau pekebun. Nah, ditambah lagi jika pasar ekspor nih alpukat di sejumlah negara bisa ditembus, maka tentunya peluang alpukat khas sebagai komoditas bisnis yang menguntungkan petani itu sangat terbuka lebar. Sejumlah negara seperti Jepang, Cina, Timur Tengah, dan Eropa Timur itu masih terbuka lebar sebagai pasar ekspor produk alpukat khas dari Indonesia. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, sudah adakah pekebun dan eksportir yang siap merebut peluang ekspor tersebut? Siapa yang berani memanfaatkannya? Secara teknis, menanam dan membudidayakan alpukat khas di Indonesia itu tidaklah terlalu sulit. Alpukat khas itu termasuk jenis alpukat yang sangat adaptif di berbagai wilayah, bahkan di berbagai belahan dunia dengan beragam iklim dan ketinggian.
Alpukat khas ini bisa ditanam baik di kawasan tropis maupun yang subtropis. Juga bisa ditanam dari dataran rendah, menengah sampai ke tinggi. Tentu saja rekomendasinya alpukat khas ini lebih baik jika dibudidayakan di lahan pada dataran tinggi dengan minimum ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Memang elevasi atau ketinggian lahan itu bukan syarat mutlak sih bagi budidaya alpukat khas ya. Pendekatan yang paling bisa diterima dan lebih mudah itu adalah alpukat khas ini sebaiknya ditanam pada ketinggian minimal 1000 meter di atas permukaan laut. Karena pada ketinggian tersebut secara agroklimat dan syarat-syarat lain lebih mendekati apa yang dibutuhkan oleh alpukat khas. Oleh karena itu, beberapa daerah dengan elevasi 1000 meter di atas permukaan laut yang ada di Indonesia seperti Lembang, Ciwidey, Garut, Malang, atau tempat-tempat lain itu sudah terbukti cocok untuk pengembangan alpukat khas ini. Selain adaptif, alpukat khas juga relatif mudah dipelihara dan dirawat. Selama pH tanah sesuai, tanahnya subur, kebutuhan air dan unsur hara terpenuhi, kemudian juga bibit yang baik, penanganan yang baik, maka khas bisa tumbuh subur dan menghasilkan buah secara genjah dan produktif. Program pemupukan juga relatif mudah, cukup dengan pemberian pupuk kandang, unsur hara makro, serta tambahan jenis pupuk yang lain, maka itu sudah cukup memberikan pertumbuhan yang baik bagi alpukat khas. Demikian gambaran singkat mengenai peluang bisnis yang bisa diperoleh dari budidaya alpukat khas. Tentu saja paparan tadi hanyalah salah satu contoh saja dan sifatnya adalah umum. Bagi sahabat sekalian yang ingin mendapatkan informasi detail mengenai bagaimana teknik cara berbudidaya alpukat khas, serta bagaimana cara menghitung analisis usaha, serta membaca peluang-peluang pasar yang ada, sebaiknya sahabat sekalian lebih banyak lagi menggali informasi dari berbagai sumber. Demikian juga dengan angka-angka produksi dan harga, tolong jadikan sebagai referensi saja karena sifatnya sangat dinamis dan akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi dengan tayangan video berikutnya. Sampai jumpa.